on trial were doctors who performed horrific experiments using eugenics, torture, vivisections. Pernah nggak sih dalam satu titik hidup kalian jatuh sakit, lalu diselamatkan entah oleh obat, operasi, ataupun tindakan medis lainnya? Dan di momen itu muncul satu pertanyaan sederhana dalam pikiran kalian. Gimana caranya manusia bisa menemukan penyembuhan secanggih ini? Gue yakin sebagian dari kalian pernah kepikiran hal yang sama. Tetapi yang hampir nggak pernah dibahas adalah satu fakta yang sangat pahit, bahwa di balik majunya ilmu kedokteran modern ada sejarah yang sangat kelam dan juga tidak manusiawi. Bahkan jujur saja, ketika gua ngebahas video ini, kemungkinan besar gak akan ramah sama iklan, karena mungkin terlalu sadis atau terlalu mengerikan. Bisa jadi video ini dapat dolar kuning, tetapi gua gak peduli, karena bagi gua kalian harus tahu cerita ini, dan gua harap kalian nonton video ini sampai akhir. Bayangin ada manusia yang dibedah tubuhnya tanpa bius, bukan untuk menyelamatkan nyawa mereka, tetapi untuk melihat bagaimana tubuh mereka bereaksi terhadap rasa sakit. Ada juga manusia yang dibekukan dalam kondisi yang masih hidup, bukan karena kecelakaan, tetapi semua itu disengaja, yaitu untuk mengamati apa yang terjadi pada tubuh manusia itu di dalam suhu yang sangat ekstrim. Ada juga yang dimasukkan virus dan juga penyakit berbahaya, tanpa pengobatan, tanpa perlindungan, dan hanya untuk melihat seberapa lama mereka bisa bertahan sebelum akhirnya tubuh mereka menyerah. Semua itu dilakukan secara sadar, secara terencana, dan dicatat rapih sebagai data ilmiah. Dan yang paling mengerikan adalah ini bukan cerita fiksi, bukanlah mitos, dan ini benar-benar terjadi. Bukan oleh kelompok rahasia, bukan juga oleh ilmuwan gila, tetapi oleh badan resmi pemerintahan. Namanya adalah Unit 731. Sebuah unit eksperimen militer Jepang untuk menjadikan rakyat Cina sebagai objek percobaan dengan dalih besar, yaitu demi kemajuan ilmu medis dan juga ilmu kedokteran modern. Dan pada episode kali ini, kita bakal mengungkap kekejaman yang selama puluhan tahun berusaha dikubur dari sejarah. Apa saja yang sebenarnya dilakukan di Unit 731? Ilmu apa yang mereka dapat dari eksperimen ini? Dan pertanyaan yang paling beratnya adalah, apakah sebagian dari ilmu pengetahuan itu masih digunakan hingga hari ini? Karena kadang kemajuan peradaban manusia dibangun di atas penderitaan manusia yang lain. Jika kita berbicara Unit 731, cerita ini tidak bisa dilepaskan dari satu konteks besar, yaitu perang dan juga ambisi Jepang untuk menjadi kekuatan utama di Asia. Sejak restorasi Meiji pada tahun 1868, Jepang mengalami perubahan besar-besaran. Negara yang sebelumnya tertutup berubah menjadi kekuatan industri dan juga militer yang sangat modern. Tentara diperkuat, teknologi dikejar, dan satu gagasan ditanamkan secara sistematis terhadap rakyatnya, yaitu bahwa Jepang memiliki takdir untuk memimpin Asia. Menurut sejarawan Sheldon H. Harris, dalam bukunya Factories of Death, ideologi inilah yang kemudian membuka jalan bagi pembenaran kekerasan ekstrim di wilayah pendudukan Jepang. Memasuki awal tahun 1930-an, ambisi tersebut berubah menjadi ekspansi nyata. Cina menjadi target utama karena kondisi politiknya yang saat itu sangat rapuh dan juga wilayahnya strategis. Lalu pada tanggal 18 September 1931, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Mukden Incident di Manchuria. Insiden ini digunakan Jepang sebagai alasan untuk melancarkan invasi militer ke Cina Timur Laut dan mendirikan negara boneka bernama Manchukuo. Di wilayah inilah Jepang mendapatkan kendali penuh tanpa pengawasan internasional yang berarti. Di balik semua kebijakan itu, muncullah suatu nama yang kemudian dikenal sebagai arsitek dari Unit 731. Namanya adalah Dr. Shiro Ishii. Ishii lahir pada 25 Juni 1892 dan merupakan lulusan dari Kyoto Imperial University, salah satu institusi pendidikan tertinggi di Jepang. Menurut Hallgold dalam Unit 731 Testimoni, Ishii adalah dokter militer dengan kecerdasan tinggi dan juga ambisi yang sangat besar, tetapi memiliki pandangan yang sangat ekstrim tentang manusia dan juga perang. Shiro Ishii percaya bahwa masa depan peperangan tidak akan ditentukan oleh senjata konvensional, melainkan oleh penyakit, dan dalam pandangannya senjata biologis adalah alat paling efektif untuk melumpuhkan musuh tanpa perlu pertempuran terbuka. Keyakinan inilah yang membuat Ishii fokus terhadap satu bidang yang saat itu masih dianggap tabu, yaitu eksperimen medis terhadap manusia yang hidup.
Pada awal 1930-an, ISI melakukan perjalanan ke Eropa dan juga Uni Soviet untuk mempelajari riset tentang perang biologis dan juga kimia. Sepulangnya ke Jepang, ia mengajukan proposal langsung kepada pimpinan tentara di Kwantung, yang saat itu menjadi kekuatan militer besar yang menguasai wilayah Manchuria. Menurut Peter William dan juga David Wallace dalam Unit 731 Japan Secret Biological Warfare, proposal tersebut diterima dengan antusias karena dianggap sejalan dengan strategi militer Jepang jangka panjang. ISI kemudian diberikan fasilitas, diberikan dana, dan juga diberikan perlindungan penuh dari negara. Lokasi yang dipilih untuk menjalankan program ini adalah Manchuria, wilayah yang dianggap ideal karena jauh dari sorotan dunia dan sepenuhnya di bawah kendali militer Jepang. Menurut arsip United States National Archive, pemilihan Manchuria dilakukan secara sadar untuk menghindari konsekuensi hukum internasional. Lalu pada tahun 1936, Jepang secara resmi membentuk sebuah unit rahasia dengan nama Epidemic Prevention and Water Purification Department of the Kwantung Army. Nama tersebut terdengar sebagai lembaga kesehatan, tetapi menurut Sheldon H. Harris, itu hanyalah sebuah kamuflase administratif. Unit itu kemudian dikenal dengan sebutan singkat, yaitu Unit 731. Markas utama Unit 731 terletak di distrik Fangfang, kota Harbin, Cina Timur Laut. Kompleks ini terdiri dari laboratorium tertutup, fasilitas penelitian biologis, sel tahanan, dan juga sistem pembuangan jenazah. Menurut kesaksian yang dikumpulkan dalam pengadilan kejahatan perang Khabarovsk, hampir tidak ada satupun tahanan yang pernah keluar hidup-hidup dari kompleks ini. Para tahanan di sana tidak pernah diperlakukan sebagai manusia. Bahkan di sana mereka disebut dengan istilah maruta, yang berarti balok kayu. Menurut Hallgold, istilah itu digunakan secara sistematis untuk menghilangkan rasa empati para peneliti dan juga tentara di sana, dengan mengubah nama manusia menjadi nama objek. Dan dengan itu, segala bentuk kekerasan dapat dilakukan tanpa rasa bersalah. Korban berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari warga sipil Cina, petani, tahanan perang, pria, wanita, dan juga anak-anak. Mereka ditahan tanpa proses hukum, tanpa catatan resmi, dan tanpa harapan untuk dibebaskan. Keberadaan mereka dicatat sebagai bagian dari eksperimen. Yang membedakan Unit 731 dari kejahatan perang lainnya adalah sifatnya yang terstruktur dan dilegalkan oleh negara. Sheldon H. Harris juga menyebutkan semua aktivitas di Unit 731 dijalankan dengan prosedur militer yang rapi, ada jadwal, ada laporan tertulis, dan ada pengawasan dokter, dan juga pencatatan hasil eksperimen. Setiap penderitaan dianggap sebagai data, dan setiap kematian diperlakukan sebagai hasil penelitian. Dan dari sinilah kekejaman itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Bukanlah ledakan emosional, bukan pula kebrutalan spontan, melainkan sistem yang bekerja dengan tenang, rapih, dan juga tanpa rasa kemanusiaan. Di dalam kompleks Unit 731 di distrik Fangfang, kota Harbin, sains tidak lagi berdiri untuk menyelamatkan manusia. Ia berubah menjadi alat untuk menguji batas penderitaan tubuh manusia. Menurut sejarawan Sheldon H. Harris dalam catatan Factories of Death, seluruh eksperimen di Unit 731 dirancang untuk satu tujuan utama, yaitu memperoleh data medis dan militer secara cepat dan seakurat mungkin, tanpa mempertimbangkan etika atau nyawa korban. Salah satu praktek yang paling sering dilakukan adalah pembedahan tanpa bius. Para tahanan dibedah dalam keadaan sadar, bukan karena keterbatasan medis, tetapi karena para peneliti ingin melihat reaksi tubuh manusia yang murni tanpa pengaruh obat pereda nyeri. Menurut kesaksian yang dikumpulkan Hallgold dalam Unit 731 testimoni, dokter-dokter di Unit 731 percaya bahwa penggunaan anestesi akan mengganggu keaslian data. Organ-organ dalam tubuh mereka diamati saat masih berfungsi, mulai dari detak jantung, dan respon tubuh pun dicatat secara detail. Prosedur ini dilakukan bukan untuk pengobatan, melainkan untuk memahami berapa lama tubuh manusia bisa bertahan dalam kondisi trauma yang sangat ekstrim. Setelah proses ini selesai, korban hampir tidak pernah diselamatkan, bahkan dibiarkan mati begitu saja, karena mereka dianggap sudah tidak berguna sebagai objek penelitian.
Selain pembedahan, Unit 731 juga dikenal sebagai eksperimen pembekuan manusia hidup-hidup. Menurut Peter William dan juga David Veles dalam Unit 731 Japan Secret Biological Warfare, eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui dampak suhu ekstrim terhadap tubuh manusia, terutama untuk kepentingan militer Jepang yang sering beroperasi di wilayah yang bersalju. Metodenya adalah para tahanan dipaksa berada di luar ruangan dalam suhu beku, atau anggota tubuh mereka disiram dengan air dingin hingga benar-benar membeku. Penelitian kemudian mengamati perubahan warna kulit, kehilangan fungsi saraf, dan kerusakan jaringan. Bahkan dalam beberapa kasus tubuh mereka dipukuli dengan besi untuk mengetahui bahwa tubuh mereka sudah membeku atau belum. Ada juga yang disiram dengan air panas secara tiba-tiba untuk melihat efek lanjutan. Semua dilakukan saat korban masih hidup dan masih sadar. Eksperimen lain yang juga menjadi inti dari Unit 731 adalah penyuntikan virus dan juga bakteri mematikan. Menurut arsip Pengadilan Kejahatan Perang Khabarovsk tahun 1949, para tahanan sengaja dimasukkan penyakit seperti wabah pers, kolera, tifus, dan juga antraks. Mereka tidak diberi pengobatan karena tujuan utamanya adalah untuk mengamati perkembangan penyakit dari awal hingga akhir. Bahkan dalam banyak kasus, penyakit tersebut disebarkan melalui makanan, air minum, atau suntikan langsung ke tubuh si korban. Reaksi demam, kegagalan organ, dan kematian dicatat secara sistematis. Data ilmiah inilah yang kemudian digunakan Jepang untuk mengembangkan strategi perang biologis, termasuk metode penyebaran penyakit dalam skala besar. Yang membuat semua ini semakin mengerikan adalah cara korban diperlakukan secara psikologis. Mereka tidak pernah diberi penjelasan, tidak pernah diberi harapan, dan tidak pernah dianggap sebagai pasien. Dalam laporan United States National Archive, disebut bahwa para peneliti sengaja menjaga jarak emosional dengan para korban untuk memastikan objektivitas ilmiah. Para tahanan terus disebut sebagai Maruta, bukan sebagai manusia. Identitas mereka dihapus, nama mereka diganti dengan nomor, dan dengan cara ini kekerasan dapat dilakukan berulang kali tanpa rasa bersalah. Hallgold juga menyebutkan proses dehumanisasi ini adalah kunci keberhasilan Unit 731. Tanpa itu, mungkin banyak dokter tidak akan sanggup melanjutkan eksperimen ini. Lalu semua hasil penelitian disusun dalam laporan resmi militer, mulai dari grafik, tabel, dan juga catatan medis dikirim langsung ke atasan mereka. Tidak ada catatan tentang pemakaman, tidak ada upaya untuk penyelamatan. Dalam sistem ini, kematian bukanlah kegagalan, melainkan hasil yang memang sangat diharapkan. Unit 731 menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan dapat berubah menjadi senjata paling kejam ketika dilepaskan dari nilai kemanusiaan. Dan di tempat ini, penderitaan bukan efek samping, melainkan bagian dari metode. Dan selama bertahun-tahun, semua itu berlangsung tanpa gangguan, terlindungi oleh negara dan tersembunyi dari dunia luar. Eksperimen di dalam tembok Unit 731 tidak berhenti di laboratorium. Fase berikutnya dari program ini adalah uji lapangan. Ketika hasil penelitian dilepaskan langsung ke masyarakat sipil untuk melihat dampaknya dalam skala besar. Dan lagi-lagi, wilayah yang dijadikan lokasi uji coba adalah desa-desa di Cina Timur dan juga Cina Tengah, terutama di provinsi Zhejiang, Hunan, dan juga Jiangxi, antara tahun 1940 hingga 1942. Daerah-daerah ini dipilih karena berada di bawah tekanan militer Jepang dan relatif mudah untuk dikontrol oleh mereka. Menurut Peter William dan juga David Veles dalam Unit 731 Japan Secret Biological Warfare, Jepang mulai menggunakan senjata biologis berbasis wabah dalam operasi militer. Metodenya beragam, mulai dari makanan dan juga sumber air yang sengaja terkontaminasi, hewan pembawa penyakit yang sengaja dilepaskan ke pemukiman, hingga perangkat penyebar sederhana yang dijatuhkan dari udara. Salah satu penyakit utama yang digunakan adalah wabah pers. Menurut catatan Pengadilan Kejahatan Perang Khabarovsk, Unit 731 mengembangbiakan kutu pembawa bakteri bernama Yersinia pestis dalam jumlah besar. Kutu-kutu ini kemudian dilepaskan ke wilayah penduduk sipil untuk melihat seberapa cepat penyakit itu bisa menyebar dan seberapa tinggi tingkat kematiannya. Dalam laporan yang sama, disebutkan juga bahwa desa-desa yang terpapar oleh wabah itu tidak pernah diberi peringatan, tidak ada evakuasi, tidak ada bantuan medis. Para peneliti Jepang mengamati dari kejauhan dan mencatat banyak data, mulai dari kecepatan penyebaran, durasi sakit, dan juga jumlah korban.
Menurut Hallgold dalam bukunya Unit 731 Testimony, ribuan warga sipil Cina meninggal bukan karena pertempuran, tetapi karena penyakit yang sengaja disebarkan. Korban mencangkup petani, anak-anak, dan juga orang tua yang tidak memiliki keterikatan langsung dengan militer. Eksperimen ini juga digunakan untuk menguji efektivitas senjata biologis sebagai alat perang. Sheldon H. Harris menyebutkan militer Jepang ingin mengetahui apakah penyakit dapat melumpuhkan wilayah musuh lebih efektif daripada serangan bersenjata. Dan ternyata hasilnya sangat menjanjikan, karena dampaknya luas dan sulit untuk dikendalikan oleh pihak lawan. Selain wabah pes, penyakit lain seperti kolera dan juga tifus digunakan dalam uji lapangan ini. Arsip dari United States National Archive mencatat bahwa beberapa operasi dilakukan dengan cara mencemari sumur dan juga sungai yang menjadi sumber air utama masyarakat di sana. Dalam beberapa minggu, penyakit itu menyebar dengan sangat cepat, menyebabkan kepanikan dan juga kekacauan. Dan yang paling mengerikan adalah fakta bahwa efek penyakit ini seringkali berlanjut bahkan setelah pasukan Jepang sudah meninggalkan wilayah tersebut. Wabah yang dilepaskan Unit 731 tidak berhenti ketika eksperimen selesai. Ia terus menelan korban, bahkan di luar periode operasi militer. Sementara itu, semua data uji lapangan dikirim kembali ke markas Unit 731 di Harbin. Angka kematian, pola penyebaran, dan juga respon tubuh manusia dianalisis untuk menyempurnakan metode berikutnya. Dalam sistem ini, masyarakat diperlakukan sebagai kelanjutan dari laboratorium. Bedanya, metode ini dilakukan dengan skala yang jauh lebih besar. Inilah perbedaan paling mencolok antara Unit 731 dengan kejahatan perang lainnya. Kekerasan tidak dilakukan dalam situasi darurat atau kekacauan, melainkan sebagai bagian dari program penelitian negara yang sangat terencana. Penyakit dijadikan senjata dan manusia dijadikan variabel percobaan. Selama bertahun-tahun operasi ini nyaris tidak diketahui oleh dunia luar. Sensornya sangatlah ketat, propaganda perang, dan juga keterbatasan informasi membuat penderitaan ribuan orang terkubur dalam diam. Bahkan setelah wabah meredah, banyak korban yang tidak pernah tercatat secara resmi, hanya dikenang oleh keluarga dan juga desa mereka sendiri. Menurut Pengadilan Kejahatan Perang Khabarovsk, uji lapangan Unit 731 membuktikan bahwa dampak senjata biologis tidak pernah benar-benar dikendalikan. Ia menyebar melampaui target, melampaui rencana, dan melampaui waktu. Namun bagi para perancangnya, semua itu dianggap sebagai hasil dari penelitian yang sah. Dan di titik ini, Unit 731 tidak lagi sekedar tempat eksperimen rahasia. Ia telah menjadi mesin yang menghubungkan sains, militer, dan juga kematian. Dia beroperasi rapi, sistematis, dan juga terlindungi oleh kekuasaan negara. Ketika Perang Dunia Kedua berakhir pada Agustus 1945, dunia mulai membuka satu persatu kejahatan perang yang selama ini tersembunyi. Mulai dari kamp konsentrasi Nazi dibongkar, pelaku diadili, dan sejarah ditulis dengan jelas. Namun, ada satu kasus kejahatan besar yang justru nyaris lolos dari pengadilan internasional. Ya, jelas, itu adalah Unit 731. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945, markas Unit 731 di Harbin diperintahkan untuk dihancurkan, bangunannya dibakar, dokumennya dimusnahkan, dan para tahanan yang masih tersisa dieksekusi agar tidak meninggalkan saksi hidup. Menurut Hallgold dalam Unit 731 Testimony, penghancuran ini dilakukan dengan cara yang cepat dan juga terencana, menunjukkan bahwa para pelaku sadar sepenuhnya atas besarnya kejahatan yang telah mereka lakukan. Tokoh di balik semua ini, yaitu Dr. Shiroishi, tidak pernah tertangkap oleh pengadilan internasional. Menurut arsip United States National Archive, setelah perang berakhir, Ishii dan juga para peneliti Unit 731 justru melakukan negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Mereka menawarkan seluruh data hasil eksperimen biologi sebagai imbalan atas kekebalan hukum, dan kesepakatan itu pun terjadi. Pemerintah Amerika Serikat melalui otoritas pendudukan di Jepang memutuskan untuk tidak mengadili para anggota Unit 731. Alasan resminya adalah nilai strategis dari data tersebut dapat digunakan untuk pengembangan ilmu medis dan juga pertahanan biologis di masa Perang Dingin. Akibatnya apa? Sebagian besar pelaku Unit 731 kembali ke Jepang dan menjalani kehidupan yang sangat normal. Beberapa di antaranya menjadi profesor di universitas, menjadi peneliti medis, dan bahkan menjadi pejabat di industri farmasi di Jepang.
Menurut Sheldon H. Harris, ini adalah salah satu contoh paling ekstrim bagaimana ilmu pengetahuan, hasil kejahatan bisa dibersihkan dan dilegalkan oleh kepentingan global. Sementara itu, di sudut lain dunia, Uni Soviet mengambil jalur yang berbeda. Pada tahun 1949, Uni Soviet menggelar pengadilan kejahatan perang Khabarovsk. Dalam pengadilan ini, beberapa anggota Unit 731 yang tertangkap di wilayah Uni Soviet diadili secara terbuka. Kesaksian mereka mulai diungkap secara detail, mulai dari eksperimen, metode, dan juga skala kejahatan yang pernah mereka lakukan. Namun pengadilan ini tidak banyak diakui oleh dunia barat pada masa itu, karena seringkali kesaksiannya dianggap sebagai propaganda perang dingin. Meskipun bertahun-tahun kemudian banyak isinya yang terbukti akurat melalui dokumen yang sudah diverifikasi. Bagi para korban di Cina, keadilan hampir tidak pernah datang. Tidak ada pengadilan internasional besar, tidak ada pengakuan resmi selama puluhan tahun, dan banyak keluarga yang bahkan mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anggota keluarga mereka yang hilang. Dampak dari wabah dan eksperimen Unit 731 masih dirasakan bertahun-tahun setelah perang berakhir. Dan pertanyaan yang paling berat muncul di sini. Apakah ilmu yang dihasilkan dari Unit 731 dapat digunakan hingga hari ini? Menurut Peter William dan juga David Wallace, beberapa data tentang respon tubuh manusia terhadap penyakit ekstrim memang dapat dipelajari oleh pihak barat pasca Perang Dunia Kedua. Namun dunia medis modern secara resmi menolak untuk mengikuti eksperimen tersebut sebagai dasar etis ilmu kedokteran. Meski begitu, faktanya bahwa data itu pernah ditukar dengan kebebasan hukum tetap menjadi noda besar bagi dunia sains dan juga medis. Unit 731 akhirnya menjadi simbol dari satu peringatan keras bahwa ketika ilmu pengetahuan dilepaskan dari nilai kemanusiaan, ia tidak lagi menjadi alat untuk penyembuhan, melainkan alat untuk menghancurkan manusia. Tragedi Unit 731 bukan hanya tentang Jepang ataupun perang, tapi tentang apa yang bisa terjadi ketika negara, sains, dan kekuasaan berjalan tanpa batas moral. Hari ini, Kompleks Unit 731 di Harbin telah dijadikan museum peringatan, bukan untuk memperingatkan sains, tetapi untuk memperingatkan bahwa dunia kemajuan tanpa etika selalu memiliki harga yang sangat mahal, dan harga itu seringkali dibayar oleh mereka yang tidak punya pilihan. Dan selama kisah ini terus diceritakan, setidaknya satu hal yang tak akan pernah hilang, yaitu ingatan tentang mereka yang dijadikan percobaan atas nama kemajuan. Jujur, kalau pandangan gua pribadi, ini sangat benar-benar gila dan mengerikan. Dan gua pun baru tahu kisah ini beberapa bulan lalu, dan pas gua denger ceritanya, benar-benar pengen nangis rasanya. Sekarang gimana perasaan kalian setelah tahu kisah ini? Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Gua Panji Nur Fauzan dan sampai jumpa di episode berikutnya.